Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kami kepadamu oleh karena kasih, pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keberadaan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat penuh berkat. Semuanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, sejenak kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami, perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan boleh mengambil bagian di dalam setiap hati kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 15. Dengan judul perikop Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elia. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu."
Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Yang mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, Dia tetap ada, ku kan setia. Dia tetap ada, ku kan setia. Dan bahasa Toraya nakua, tontong dentu puang, la tontong na makari tutu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi perpisahan, perubahan, dan saat-saat yang penuh ketidakpastian. Namun dalam kisah Elia dan Elisa, kita belajar bahwa meskipun Elia harus berpisah dengan Elisa, dia tetap setia dan mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir. Elia tahu bahwa waktunya di dunia sudah hampir berakhir, namun dia tetap berani dan taat kepada Tuhan. Dengan perjalanan mereka, banyak orang yang mencoba meyakinkan Elia untuk berhenti. Namun Elia tetap teguh dan terus maju. Dia menunjukkan sebuah keputusan dan tindakan yang penuh dengan keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan, serta tidak bergantung kepada kenyamanan atau kenyataan yang mudah, akan tetapi pada kepercayaan bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat Elia terangkat ke surga, Elisa melihatnya dan menerima berkat yang besar. Meski Elia pergi, kuasa Tuhan tetap ada. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun kita harus menghadapi perpisahan atau perubahan besar dalam hidup, keberadaan Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dalam iman. Tuhan selalu ada di setiap langkah kita, tidak peduli seberapa berat perjalanan kita. Sama seperti Elia yang tetap setia, kita juga dipanggil untuk tetap berani, percaya, dan mengikuti Tuhan. Walaupun hidup penuh dengan perubahan dan tantangan, kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Keberadaannya selalu nyata dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar untuk terus berjalan dengan setia seperti Elia. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan perpisahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, pertolongan-Mu boleh Engkau nyatakan kepada kami,
sejenak kami boleh belajar firman Tuhan lewat perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan Engkau meneraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan ini untuk senantiasa mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, di dalam mengawali segala aktivitas kami pada hari ini, Tuhan kiranya menuntun, menyertai kami. Apapun tugas dan pekerjaan yang kami kerjakan, mohon Tuhan memberkati kami, menjauhkan kami dari segala susah mara bahaya, sehingga kami boleh kuat sehat dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kami doakan kiranya lewat lawatan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit boleh dipulihkan. Juga kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia lewat kelahiran. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberkati sukacita mereka lewat pertambahan umur. Bila lewat pertambahan umur itu mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu, semuanya karena kasih dan pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pembangunan gedung gereja yang sementara berjalan. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tukang yang mengerjakan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan memberkati, hindarkan dari segala susah mara bahaya, sehingga dia boleh mengangkat tugas pekerjaan ini dengan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang ada di Jemaat Lairoi Balikpapan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami untuk membawa umat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ini doa syukur kami. Semuanya ini ya Tuhan kami bawa, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.